Tapi kalau kita mau bongkar habis, kuliti habis, sebetulnya ada banyak masalah yang perlu dibenahi. Oke. Kalau rujukannya pertandingan terakhir, putaran ketiga, pertandingan ke-10 melawan Jepang, di mana kita hancuran digebuk Jepang, maka disitulah kelihatan aslinya tim nasional kita. Hampir masuk ke dunia ya, level dunia. Betul, Jadi dalam proses. Jadi betul-betul tim pelatih harus memberikan persiapan itu fisik tadi ya. Itu memang itu saya rasakan selaku pemain, karena memang itu persiapan yang utama, fisik. Dan tentunya ada 3 bulan ini saya belum melihat begitu persiapan ini. Nah ini Belum jadi kendala, ya belum lihat. Jadi kan harus kumpul. Kan mereka di klubnya masing-masing. Baru ke teknik, baru taktikal. Karena setelah kemarin digebuk, kata Bung Yes tadi, ya babak belur sama Jepang, tentunya ya ini banyak PR-nya, catatan-catatan yang memang harus di evaluasi dan diperbaiki. Karena saya lihat chemistry antara mereka juga belum terbangun dengan baik. Jadi maaf aja, mungkin tim ini ya hanya glamor aja. Kasihan rakyat. Kelas Erick Thohir selaku kelas menteri loh beliau nih, gitu. Terus ada official yang lain gitu. Masa nggak mikir sih sampai sejauh ini? Tim kita ini tidak sukses hanya karena tidak dikelola dan tidak tidak dengan baik gitu. Nggak dikelola dengan baik, tidak di manage dengan semestinya. Nggak lucu lah. Undang ini orang dari salah satu official, undang ke sini, kita tanya sampai sejauh mana Kak dia mempertanggungjawabkan nama bangsa loh ini. Tim nasional kita sedang bersiap-siap paling tidak untuk menuju bulan Oktober melakukan pertandingan di putaran keempat. Siapa-siapa lawan kita di putaran keempat akan ditentukan dalam undian pada 17 Juli nanti ya, bulan ini ya. Juga bagaimana posisi pelatih kepala Patrick Kluivert nantinya dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan tim nasional kita untuk menghadapi putaran keempat. Di studio saya sudah ada 2 orang yang luar biasa, mantan pemain nasional, Bung Heri Kiswanto. Selamat malam. Malam. Dan juga Mas Heru yang adalah pemerhati sepak bola dan menguasai non teknis tentang sepak bola. Karena beliau juga pernah terlibat di Kemenpora di zaman Pak Roy Sudo. Mantan sekjen waktu itu. Mantan sekjen di BOPI, ya, Badan Olahraga Profesional Indonesia. Yang udah dibubarin. Ya, betul. Dan BOPI memang sudah dibubarin. Ya, jadi baiklah, kita akan berbincang-bincang bebas dengan 2 narasumber yang luar biasa ini tentang apa saja tim nasional menghadapi bulan Oktober nanti dan juga posisi pelatih kepala Patrick Kluivert. Ya. Oke. Aku mulai Bang. Oh silakan, bebas. Aku nih kan gini ya. Kita ini kan kepengen tim kita ini punya track yang baik di kesempatan ini mumpung ada peluang. Betul. Gitu? Nah, ada beberapa hal yang saya lihat yang perlu kita lihat dari timnas kita nih. Iya. Ya apa adanya. Mari kita kupas gitu. Betul. Nah, saat ini kita mulai dari tantangan yang ada dari timnas kita nih. Misalnya tantangan apa itu? Tantangan yang ada tentang tim lawan tentunya. Oke. Terus kemudian Kekurangan mungkin ya. Ya nantinya ya. Sambil kita lihat ya apa yang akan terjadi dengan kita mainnya di luar loh ini. Betul. Ya. Nah mungkin perlu nih juga Mas Heri untuk sudut pandang orang yang sudah makan asam garam, mengawal timnas, berdarah-darah, berkeringat-keringat, berlumpur-lumpur di lapangan sepak bola dan di luar lapangan sepak bola. Nah, Bang Yes sebagai salah satu jurnalis yang mungkin punya helikopter view yang
Nah, menurut Bung Yes ini apa yang jadi tantangan terberat kita? Tantangan paling jawab dari terberat sampai yang terringan. Ini pertanyaan yang gampang tapi susah untuk menjawab. Kalau sekilas saja ya kita lihat fine-fine saja tim nasional kita kan. Fine aja? Iya, kalau memang kita lihat kulitnya. Ya. Tapi kalau kita mau bongkar habis, kuliti habis, sebetulnya ada banyak masalah yang perlu dibenahi di tim nasional kita ya. Kalau rujukannya pertandingan terakhir, putaran ketiga, pertandingan ke-10 melawan Jepang, di mana kita hancuran di gebuk Jepang, maka disitulah kelihatan aslinya tim nasional kita. Aslinya? Ya, di bawah Patrick Kluivert. Karena di 2 pertandingan atau 3 pertandingan sebelumnya di bawah Patrick Kluivert memang tidak meyakinkan. Nah, klimaksnya ketika dihajar Jepang itu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Mas Heru, memang PR-nya banyak ya. Mulai dari persiapan tim kita, terutama kondisi fisik dan stamina pemain. Itu dulu deh. Dan kalau saya komparasikan Patrick Kluivert dengan Sintayong sebelum ini, memang ada sedikit perbedaan mencolok dalam mempersiapkan dan membangun tim nasional kita. Sintayong hari itu dia memang lebih banyak fokus dalam pembenahan fisik, stamina pemain. Tidak pada taktik strategi yang memang jelimet sekali. Sehingga kita lihat waktu kita bermain away ke kandang Arab Saudi dengan skor 0-0, kemudian di Bahrain 2-2, itu tim kita memang tidak terlalu jelek dalam staminanya. Bahkan dikalahkan Cina 2-1 pun kita di babak kedua masih mengurung Cina. Itu memperlihatkan dan menegaskan bahwa kondisi stamina pemain kita memang siap untuk pertarungan yang tingkat tinggi ini. Nah, kebalikan dengan Kluivert. Kelihatan daya tahan pemain kita itu nanti dilengkapi sama Bung Heri nanti. Karena Bung Heri mantan pemain nasional dan salah satu pemain terbaik di miliki PSSI. Pernah di lapangan. Iya. Iya. Itu nanti lebih jelimet ya. Bung Heri ya untuk menyampaikan. Jadi kekurangan yang paling mencolok ada di stamina itu dulu. Yang lain-lain kalau stamina pemain itu sudah oke, nah tinggal itu taktik strategi mereka pemain pengalaman semua kok. Nah itu yang harus dibenahi dulu. Nah saya nggak tahu dalam kurun waktu yang sampai bulan Oktober 3 bulan lebih sedikit ini apa Kluivert melihat itu dan dia memperbaiki itu. Kita lihat aja nanti. Nah bagaimana menurut kan gini Mas Ari, Kluivert nih suka atau tidak suka akhirnya harus kita telan, harus ya akan dipakai kan, nggak mungkin lagi timingnya untuk mengganti. Karena kita lihat PSSI juga setelah kalah dari Jepang tidak mengutak-atik Kluivert lagi ya. Sudah mari kita dukung bersama. Karena itu pilihan, betul. Ya Mas ya. Iya betul. Kita harus dukung kan. Nah, jadi tapi mari kita bedah. Gimana menurut Mas Ari? Ya, terima kasih. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Yes ya. Jadi saya ada sisi ya dari pandangan saya itu tentu timnas ini memang perlu kumpul bersama dan ada waktu. Ini kan ada kumpul bersama ya. Pengertiannya betul. Ya, jadi untuk membangun ya bagaimana tadi ya yang akan dibangun itu pertama memang kalau melakukan pertandingan yang memang levelnya sekarang sudah masuk di level hampir masuk ke dunia ya, level dunia. Betul, jadi dalam proses. Jadi betul-betul tim pelatih harus memberikan persiapan itu fisik tadi ya. Itu memang itu saya rasakan selaku pemain karena memang itu persiapan yang utama fisik. Dan tentunya ada 3 bulan ini saya belum melihat begitu persiapan ini. Nah ini belum jadi belum lihat. Jadi kan harus kumpul. Kan mereka di klubnya masing-masing ya. Yang dikatakan tadi Bung Yes bahwa memang stamina kurang ya itu tadi akibatnya ya. Jadi kita harus punya waktu untuk mempersiapkan fisik dulu. Baru ke teknik, baru taktikal. Dan itu butuh teamwork di 3 bulan ini. Nah, ini apakah memang diberikan ruang Patrick nih? Atau memang Patrick punya program yang lain? Tapi yang jelas saya ya tentu ingin ya timnas ini kan ingin lebih baik karena setelah kemarin digebuk
kata Bung Yes tadi ya, babak belur sama Jepang tentunya ya ini banyak PR-nya, catatan-catatan yang memang harus di evaluasi dan diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki maka itu kita sudah tanggung, ini yang katakan tadi sudah tanggung ya, Kluivert sudah ada ya, kita mau telan ya kita harus kumpulkan itu skuadnya. Ya, berikan waktu untuk Kluivert untuk membenahi fisik dulu ya. Ini bisa dilakukan. Ya, ini harus diberikan ruang ke Kluivert untuk istilahnya menggembleng fisiknya dulu. Karena ya tadi kata Bung Yes bahwa Aira Sintayong kan memang kuat di hal fisik. Ya, hal fisik memang kuat ya. Tentu itu yang diutamakan. Yang berikutnya memang ya teknik dan taktikal. Karena saya lihat chemistry antara mereka juga belum terbangun dengan baik. Antar pemain. Ya, dan itu perlu sekali. Jadi menurut saya Patrick harus juga punya opsi ke pengurus. Harus berani. Saya minta waktu untuk mengumpulkan skuad ini yang sudah dipilih. Ya, saya butuh waktu. Itu harus seperti itu menurut saya. Tapi Bung Heri, kita kayaknya sepakat ya bahwa kekurangan yang mencolok saat ini di timnas adalah fisik dan stamina. Itu kita sepakat. Nah, kemudian melihat waktu sampai ke Oktober itu cukup panjang 3 bulan. Tetapi laga-laganya itu belum ada tanda-tanda kehidupan. Itu Bang. Seperti yang dikatakan Bung Heri tadi bahwa hak itu ada di siapa ya? Biasa di pelatih penuh. Ya. Enggak, artinya kan harus ada komando. Ya, pelatih. Kita harus melakukan ini. Kalau urusan itu urusan tim, urusan pelatih. Ya. Mungkin ketum bisa intervensi ya dalam memberi nasihat aja atau saran, tetapi keputusan akhir juga tetap ada di pelatih. Dan itu di Patrick Kluivert. Nah, kembali kalau melihat persiapan mereka untuk menuju Oktober ini belum kelihatan menyatu, berkumpul bersama seperti yang dikatakan oleh Bung Heri tadi. Kira-kira ada opsi lain nggak? Kalau mereka akhirnya juga tidak akan pernah berkumpul kecuali nanti 1 minggu menuju hari H baru mereka ada bersama. Gitu. Opsi apa yang bisa dilakukan sampai Oktober ini selain harus berkumpul bersama untuk menyatukan chemistry mereka itu? Ya, Patrick harus tegas gitu ya, harus punya tanggung jawab dan memang saya harus protect ini tim. Ya itu ya buktinya kemarin waktu persiapannya sebentar dari Australia terus main di kandang. Iya, kandang. Ya itu buktinya kan sudah terbukti bahwa ya kita faktor fisik tuh begitu. Betul. Nah, ini tentunya Patrick harus punya istilahnya harus agak otoriter ya. Iya, harus ada. Punya otoritas itu. Harus begitu. Dan dia memang punya hak untuk itu. Gitu ya. Kita udah tanggung katanya udah tanggung. Kenapa mesti nanggung lagi begitu? Ya kalau udah masuk. Berarti Pak Erick Thohir dan pengurus PSSI harus support lagi permintaan Kluivert yang masih kurang ini supaya dia bisa membedah tim ini lebih baik. Itu yang saya rasakan Bung Yes karena saya selaku pemain. Pertanyaan saya gini, Patrick Kluivert capable nggak dia melakukan itu? Kalau melihat dari pengalaman dia sebetulnya kita masih meragukan, masih tanda tanya, question mark besar ya, karena dia selama ini kan bukan dikenal sebagai seorang pelatih yang udah berkualitas, berstandar internasional, ya kan? Kecuali pernah memegang sebuah tim Curacao, tapi itu juga prestasinya meragukan. Sehingga kalau kita mau persoalkan dia kapabel atau tidak, berkualitas atau tidak, ya menurut saya dari ukuran dia memegang tim nasional kita untuk beberapa pertandingan terakhir itu ya masih 50-50 antara ya dan tidak ya. Nah, ini pembuktiannya nanti di putaran keempat. Tapi yang dikatakan tadi Mas Heru, ya udah kita terima aja kondisi yang ada karena itu adalah pilihan PSSI sekarang tentang tim ini dan Patrick Kluivert. Walaupun dalam kegagalan di Jepang itu ada pro dan kontra, ada yang bilang pecat termasuk Rai Soccer TV, ada yang juga bilang jangan dipertahankan aja daripada nanti diganti. Tetapi oke lah, karena keputusan PSSI sudah seperti itu, tidak menggantikan Kluivert, maka mari kita dukung bersama. Nah, harus kita dukung. Dan kembalikan ke demi Kluivert. timnas ya. Betul. You mau bikin apa dengan tim kita ini dalam sisa waktu 3 bulan ini ke depan? Yes, ada yang menarik lagi gini. Ya. Kadang-kadang persiapan kita ini juga sangat tergantung dari siapa lawan kita.
Betul. Iya, iya. Gitu. Nah, dari lawan-lawan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat nih, itu apa tantangan yang paling besar tuh, apa? Paling yang harus kita antisipasi betul? Sebetulnya nanti Pertama pasti sama lokasi ya. Pertama lokasi. Dilengkapi sama Bung Heri, tapi setahu saya dari pengalaman liputan saya waktu itu terhadap tim nasional kita, biasanya pertama itu lakukan uji coba. Nah, uji coba seperti apa? Bukan itu yang saya maksud, tim lawan. Eksistensi tim lawan ini sendiri, kapasitasnya untuk kita hadapi, ya dong kita harus berhitung. Karena kan beda kita ngadepin. Kalau tim lawan, satu sudah ketahuan, Qatar, pasti Qatar. Pasti. Yang satu lagi belum tahu antara Irak dan Oman. Kalau Irak hadir di grup kita bersama Qatar, wah celaka. Karena Irak itu secara kualitas dan historis kita susah kalahkan dia. Dan kapasitas pemain mereka lebih juga bagus. Ya, lebih bagus. Oke. Sehingga mari kita ambil yang terburuk. Nah, terburuknya apa itu? Ya itu tadi, Qatar dan Irak. Iya. Ayo. Nah, kita tadi kan udah bahas persiapan kita. Kalau persiapan kita tidak sebaik yang kita sarankan ini atau dilakukan secara maksimal oleh Kluivert, ya kita nggak bisa berharap banyak. Apalagi cuaca di sana ya, karena kan tempat pertandingan di sana. Betul. Nah, untuk itu salah satu cara lagi setelah kita membenahi tim kita harus juga adaptasi dengan lingkungan udara di sana. Juga melakukan uji coba dengan tim-tim dari Jazirah Arab karena style gaya permainan mereka itu hampir sama. Mas Heri, itu ya. Mungkin Bung Heri lebih biasa main ya. Udah biasa main di wilayah dingin, tropis, wilayah sana. Itu gimana? Ya, tentu ini perlu adaptasi kita ya. Pasti. Perlu waktu. Iya. Kan kita sama-sama tropis sama ini beda banget ya. Iya, itu sudah saya rasakan selaku pemain ya berbeda. Berbeda. Iya, jadi berbeda lah ya. Perlu jadi waktu penyesuaian. Ya, jadi itu tadi yang dikatakan memang persiapannya memang kompleks nih. Harus kompleks ya. Jadi ya itu tadi butuh waktu banyak ya, di samping kita ke daerah yang memang berbeda dengan kita ya. Terus lawan juga ya. Walaupun kita pernah sering, tapi tentu persiapan mereka juga itu penting sekali ya. Nah, yang tadi katakan bahwa tim yang sedang dipersiapkan ini harus banyak uji coba dengan tim-tim yang level di atas kita, terutama memang gaya bermain daripada jadi itu harus diantisipasi dengan baik supaya kita punya catatan atau analisa nanti akan bermain seperti apa begitu. Karena kita memang pernah lawan Arab, pernah lawan Qatar, pernah lawan itu di momen-momen lain. Tapi ini Piala Dunia loh. Jadi jangan istilahnya cukup lah itu aja. Jadi harus lebih optimal lagi. Itu tadi yang udah kepalang tanggung. Mungkin duit juga udah banyak, udah keluar banyak ya. Jadi kalau sepengetahuan Mas Heri, Bung Yes, dari timnas kita yang dari anggota timnas, pemain terutama, itu yang udah mungkin terbiasa dengan cuaca di sana itu berapa persen? Wah, paling tidak mungkin 10-20% dengan. Serius? Iya, kan iklimnya beda. Saya pernah liput di Doha, Qatar itu Piala Asia tahun 1989 kalau nggak salah. Itu kalau di Doha, ya rata-rata lah Jazirah Arab. Kalau siang hari itu anginnya kencang dan panas. Tapi kalau malam hari dinginnya seperti apa? Nah, dan itu ini yang mau saya katakan juga. Tadi kan kita udah singgung tentang bagaimana taktik strategi pemain, timnas juga mengembangkan dan memperbaiki kekurangan mereka juga Patrick Kluivert. Yang mau saya soroti lagi, dan ini kayaknya kita belum pernah sentuh ini. Pemain-pemain kita ini disiplin enggak? Karena 95% itu kan mereka dari Belanda, Eropa. Dan mereka itu mencar. Nah, dalam arti disiplin sekarang yaitu setelah masa off season ini baik di klub maupun timnas, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka santai-santai aja tidak menjaga kondisi fisik stamina? Dan pemain-pemain ini belum terbiasa di suasana Asia Barat atau Timur Tengah. Betul, karena tadi kita udah singgung itu udara di Jazirah Arab itu sangat tidak bersahabat bagi pemain-pemain Eropa. Kalau Asia mungkin oke lah, ada panasnya. Eropa mana ada panasnya. Jadi kalau gitu penyesuaian dari sisi menjadi keharusan dong. Iya, saya setuju itu. Harus. Gitu ya. Betul. Nah,
Pemain-pemain dari Eropa ini khususnya di tim nasional kita, apakah mereka bisa menjaga itu dan mengembangkan itu, meningkatkan kualitas pribadi mereka? Ya, itu juga harus mereka lakukan. Dan sekarang siapa yang kontrol mereka? Kluivert atau siapa? Karena mereka ini pulang mencar. Kalau andai kan tim nasional kita itu terdiri dari pemain lokal semua, kan gampang bisa diawasi dari dalam negeri ini, ya kan? Mungkin 1-2 ada di kawasan ASEAN bermain, tapi mayoritas ada di Indonesia. Sekarang berbeda, berbanding terbalik. Saya tadi agak terus terang surprise, hanya 10-10% pemain yang sudah terbiasa dengan atmosfer atau cuaca Timur Tengah. Betul. Nah, dengan kondisi seperti itu, dengan katakan 90% yang belum terbiasa ke sana, kan ngeri juga dong. Ya memang ngeri. Makanya saya pernah usulkan itu di masa off season ini, Kluivert bawalah tim kita itu TC di Jazirah Arab untuk pengkondisian cuaca, adaptasi pemain sekaligus. Tapi itu juga tidak mudah ya, tidak mudah karena ada urutan rentetan yang ikuti. Misalnya klub dari pemain-pemain itu bisa mengizinkan melepaskan mereka. Berapa kali pernah main di sana? Saya di Jazirah Arab. Iya, di Jazirah Arab beberapa kali. Iya, sudah ya. Tapi saya nggak bisa angkanya, nggak bisa sebut ya. Ya, tapi berapa? Istilahnya berapa lama itu proses menyesuaikan diri? Lingkungan dulu deh, situasi dulu deh. Alamnya. Biasanya tim itu datang kalau turnamen ya biasa seminggu 2 minggu. Tapi kalau hanya pertandingan tunggal, ya 3 hari sebelum sebelum datang bermain ya H+1 H+2 pulang lagi. Jadi kalau yang dimaksudkan Mas Heru itu harus adaptasi penuh, itu belum pernah ada. Tidak pernah ada. Maksudnya nggak pernah ada? Ya, misalnya TC di sana sebulan 2 bulan kan tidak pernah ada. Ya, karena kepentingannya apa? Kita pengen menang loh ya. Khusus kalau tim sekarang memang harus. Ya, untuk mengatasi hal-hal seperti ini ya memang harus adaptasi. Kita harus kumpulkan mereka. Tadi itu ada beberapa kali uji coba dan coba adaptasi dengan daerah Arab itu ya. Dan tentu karena ini saya khawatirnya begini. Karena ini pemain kan banyak dari negeri Eropa ya, yang tadi kata Bang Yes berpencar dan belum disiplin. Nah itu kebugarannya ini saya khawatirkan. Karena tapi kalau dikumpulkan secepatnya ya, karena mungkin kalau level main, kualitas main pasti kita masih di bawah mereka ya. Tentunya dengan kondisi fisik yang sudah dipersiapkan itu bisa mendukung, menutupi. Tapi kalau sudah fisiknya juga kedodoran, chemistry-nya, taktiknya juga ya di bawah mereka, ya mau apa kita akan berbuat begitu. Jadi itu harus ambil sikap. Oke. Bung Heri, tahun 1985, Bung Heri kan jadi kapten untuk tim pre-World Cup kita kan di bawah Om Signoliano, sudah almarhum. Dan itu nyaris kita lolos ke Piala Dunia 1986. Ya kan, hanya di last minute kalah 2 kali dari Korea Selatan. 0-2 di Seoul, saya ikut di sana, kemudian 1-4 di Jakarta, betul? Nah, yang mau saya tanya, saat itu bagaimana Om Sinyo dan pelatih fisiknya itu membangun fisik pemain? Mungkin bentuk latihan seperti apa? Bung Heri bisa ceritakan itu? Iya, mungkin agak berbeda dari sekarang ya, Bang Yes. Jadi dulu kita dipersiapkan memang cukup panjang. Panjang ya, sampai seberapa panjang? Cukup panjang, sampai hampir 2 tahun. Terus kita timnya, skuadnya tetap ke SEA Games. Kita ada Piala Kemerdekaan, ada uji coba keliling Indonesia. Itu tentu Om Sinyo. Kalau tim ini udah berapa tahun? Mungkin yang Om Sinyo itu banyak sekali agenda-agenda untuk uji coba sampai tim kuat, sedang sampai tim lemah untuk mengatur ritme main. Ada pemusatan latihan khusus, artinya berkumpul bersama untuk jangka waktu tertentu. Ada. Itu berbeda dengan sekarang. Betul, itu tadi yang dikatakan saya berbeda memang. Jadi di situ ada disisipin latihan fisik, tapi juga dulu Om Sinyo karena pemain-pemain dulu kan kuat di stamina, jadi sudah dipersiapkan dan Om Sinyo
ya memang sepak bola harus 1 lawan 1 harus unggul. Jadi saat menyerang kamu harus melewatin itu, jangan ya passing aja. Kalau sekarang kan berbeda, passing gitu. Jadi nggak mau ada situasi ya aksi untuk membongkar pertahanan. Itu jarang dilakukan. Itu sepak bola itu kalau sudah mahir di situ, itu pertahanan juga akan terganggu. Nah ini yang dianut oleh Sinyo. Satu-satu harus kuat. Begitu juga saat bertahan, kita harus kuat. Supaya mereka juga tidak mudah istilahnya membongkar pertahanan kita gitu. Nah itu dilatih dan itu memang fisik. Itu akhirnya larinya ke fisik. Nah, beda fisik sekarang kan ada ahli fisiknya ya. Ada. Ya. Kalau dulu di combine ada aja. fisik, atau ada tapi gini, kita juga harus fair, kita harus objektif. Mungkin mereka punya kelebihan nih tim yang sekarang nih. Ya mohon maaf nih Mas Eri, barangkali karena mereka ini asal dari Eropa, dilatih dengan pelatih-pelatih yang zaman waktu mereka di klub asalnya gitu. Betul. Mungkin mereka punya kelebihan yang tidak memenuhi harapan kita di sini. Tapi mungkin teknik, skill pribadi individualnya barangkali sekarang lebih baik gitu barangkali. Mungkin mereka punya kelebihan itu gimana menurut dari hasil pertandingan yang kita lihat dalam pertandingan sebelumnya? Secara individu memang mereka bagus. Okay. Tinggal dimatangkan dengan penambahan stamina dan fisik tadi. Secara skill Oke, sangat oke. Beberapa pemain itu menonjol itu memang udah kelas dulunya lah karena seperti Jaices dia kan terlibat di Serie A dan itu salah satu pemain andalan di klubnya Venezia ya kan. Itu Calvin Verdong. Calvin Verdong dalam beberapa kali main termasuk ketika ditangani oleh STY juga sangat menonjol ya kan. Atau Tom Hayes. Hanya Tom Hayes memang belakangan kelihatan drop dia staminanya. Coba kalau kita perhatiin khusus Tom Hayes, dia lebih banyak jogging, tidak berlari. Nah, ini agak mungkin perlu disorot khusus juga ya. Artinya kalau kita lihat tim-tim besar dengan figur seorang playmaker, kan Tom Hayes ini kan pengatur serangan di timnas kita. Selain dia cermat, cerdik dan punya visi yang luas dalam bermain, dia juga harus butuh stamina yang prima. Karena dia tidak hanya jogging seperti Tom Hayes. Saya lihat dia lebih banyak jogging. Contoh di Real Madrid atau di Kroasia ada si Luka Modric gitu. Dia lebih pendek dari Tom Hayes mungkin. Tetapi mobilitas dia berlari kemana-mana. Seperti seorang worker. Kalau di zaman Bung Heri ini 1985 kita punya 2 worker itu, Sulkarnain Lubis dan Rulinere yang suka ketika kita kehilangan bola dan di counter, nah 2 orang ini lebih dulu memotong serangan lawan. Sebagai sesama pemain atau mantan pemain, secara individual skill mereka memang oke, Mas Eri. Ya, mendukung ya. Itu tadi jadi per individunya yaitu ada beberapa pemain yang menonjol, termasuk strikernya ini yang muda ini. Ya, itu juga menonjol. Cuma memang tidak ada tandemnya, tidak ada yang mendamping dan terus ada umpan-umpan yang memang diberikan secara matang ke dia karena dia saya lihat koreksi, bukan Rafael Strike, oleh Romani mungkin. Oleh yang nomor 10 ya, nomor 10 itu bagus betul. Ya, itu ya. Dia akhirnya sendirian. Tidak ada dukungan gitu. Dan lambat laun dia lelah. Frustasi. Nah ini tentunya akan sia-sia nanti kerja. Tentunya harus. Nah ini dengan kumpulnya bersama, minta waktu bersama, ini akan terevaluasi ya. Kan ada tim analis. Sesuai dengan pengalaman pribadi. Iya, betul. Skill individual bagus banget itu nggak cukup gitu ya. Iya. Nggak cukup itu aja. Belum. Karena sepak bola itu tim betul. Ya, tim. Sehingga semuanya kolektif, harus menyatu. Misalnya salah satunya oleh Romani ini dia menusuk dari sektor gelandang ke titik penalti. Dari kiri Ragnar Orotmangun sedang menggiring bola. Kalau mereka sudah punya satu chemistry yang luar biasa, Ragnar ketika melepaskan bola dia nggak perlu lihat oleh Romani, dia angkat aja ketika dia udah tahu pasti oleh ada di sana. Itu yang dimaksudkan chemistry-nya itu dan itu tidak gampang dibangun. Iya harus pembangunan naluriah bareng-bareng bukan naluriah individu doang gitu ya. Itu
banyaknya kumpul itu kan dari mulut ke mulut, dari hati-hati ya, itu saling chemistry. Ya, tapi kalau cuma kumpul ini saya ini khawatir. Kecuali main tenis ya sendiri-sendiri gitu ya. Iya, main catur silakan. Main catur gitu. Ini kan bola, kan sudah tanggung nih Pak, ada di posisi di fase 4 nih. Iya, putaran Kenapa kalau udah tanggung ragu-ragu lagi? Ya udah aja, nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi ya udah kepalang basah tadi katanya. Jadi itu tadi. Jadi Patrick harus punya istilahnya sedikit diktator. Ya, saya sama federasi harus begini. Pertanyaannya Patrick punya itu enggak? Nah, itu Bang Yes. Dia punya kapasitas itu apa enggak gitu loh. Betul. Saya juga kan ini baru ya, dia baru ya, tentu juga ya tadi sejarahnya sudah diungkapkan Bang Yes pernah di Karakau ya, jadi gimana juga kurang sukses di mana Turki dia mana itu juga di Qatar di klub juga kurang ini. Tentunya saya nggak tahu, tapi yang jelas Patrick di sini ya sekarang sudah dipercaya oleh federasi ya kita fokus di sini di timnasnya harus fokus saja. Jadi kurang lebih dia ada positif ada negatif harus protect ini tim. Ada satu hal lagi yang saya lihat dari Patrick Kluivert dan tim ini ya. Kalau bicara Patrick hampir pasti kita tidak melihat ada leadership di dirinya. Motivator juga bukan, ya kan? Diktator juga tidak. Padahal di timnas itu butuh figur seperti itu. Misalnya di timnas kita barangkali dulu. yang mendampingi Patrick ada yang. Ya itu. Harus ada. Kalau sekarang ini siapa? Tidak ada. Biasanya itu dilakukan oleh pimpro atau manajer tim yang memberikan motivasi bahkan sedikit emosi arogan kalau perlu. Saya ingat mungkin Bung Heri ingat Pak Akub Zainal kalau di ruang ganti itu dia hantam habis-habisan. Mungkin dalam bahasa vulgar itu caci maki pemain. Tapi habis itu dia kasih motivasi. Sehingga terbakar itu emosi pemain, nasionalisme itu bangkit. Kalau saya tadi runut lagi nih, skillnya sebenarnya cukup, tapi apa istilahnya beberapa persiapan ini memang perlu untuk melakukan menyatukan chemistry masing-masing semua, sama menyesuaikan diri dengan lokasi pertandingan. Ini kan gampang aja sebetulnya. Gampang aja asal Patrick Kluivert melakukan itu gitu ya. Masalahnya kan dia nggak punya nggak punya leadership, nggak punya motivator juga tidak. Gitu. Tapi mungkin ada atau bukan mungkin, seharusnya ada orang yang mendampingi Patrick yang mengisi kekurangan atau kelemahan Patrick yang ini. Harus, tapi saya tidak melihat ada di tim ini. Kecuali mungkin kalau Pak Erik mau intervensi. Tapi itu kan regulasi tidak mengizinkan juga saat pertandingan. Secara regulasi dia tidak boleh, manajer boleh dong. Bukan, maksud saya ketua umum tidak boleh masuk ke kamar ganti, nggak boleh. Itu melanggar regulasi. Kalau manajer boleh. Manajer harus. Nah, sekarang manajer kan bisa melakukan itu dong. Kita tidak tahu semua itu. Iya, karena kalau lihat dari sisi media, media memang ketika saya meliput itu memang tidak boleh masuk ke kamar ganti. Tapi sampai di depan pintu ruang ganti masih bisa. Nah, apakah media juga melakukan itu sehingga informasi bisa kita dapat dari media? Sekarang kan tidak kelihatan. Media juga, saya lemah di situ. Pembentukan chemistry kan atau pengharmonisasi chemistry kan nggak mungkin cuma di kamar ganti. Harus ada banyak momen gitu loh. Dan itu akumulasi butuh waktu. Saya juga ada dengar selentingan bahwa katanya bahasa nggak sama katanya. Sekarang apalagi bahasa sama. Dulu kan Sintayong katanya bahasa nggak sama. Sekarang ini bahasa sama. Ya Patrick harus itu tadi harus diktator. Saya harus tim ini. Mungkin sekali-sekali perlu diajak kopi bareng gitu ngobrol-ngobrol. Iya kan. Jadi si pemain-pemain pun apa yang menjadi kesulitan tuh Patrick bisa tangkap. Baru ditransfer di latihan-latihan itu. Tapi fisik memang saya setuju. Tapi saya punya pemikiran ya. Tadi di awal kita bahas, ketika mereka tidak bisa berkumpul bersama dalam waktu 3 bulan ke depan ini, mungkin salah satu way out-nya itu, Patrick dan timnya itu mengharuskan pemain-pemain yang ada di dunia anta beranta sana, mereka harus berlatih sendiri.
meningkatkan stamina mereka. Dan itu harus dilaporkan setiap pekan atau laporan 3 hari ya, secara berkala. Misalnya dia harus meningkatkan dia treadmillnya, larinya berapa, itu ukuran semua ada, lapor. Itu mungkin bisa menolong, sedikit menolong. Jadi jangan biarkan mereka santai di sana sementara Patrick lepas kontrol. Ini tidak boleh. Walaupun berpisah secara fisik, tetapi mereka ada PR untuk menjalankan semua aturan yang diberikan pelatih selama masa mereka off season ini. Lu boleh berlibur, tetapi ada tugas lu di sini. Lu perbaiki ini, lapor secara berkala, sehingga itu bisa dikontrol. Ketika hari H datang, gitu hari H mau bertanding, lu laporan minus semua nih. Berarti lu nggak jalanin itu program yang diberikan oleh pelatih. Itu mungkin salah satu jalan keluar. Itu PR penting sekali. Sehingga walaupun tidak berkumpul bersama, tetapi mereka bisa memperbaiki sendiri. Kalau memang ini tidak berkumpul, itu opsi berkumpul juga tetap harus ada. Gitu. Kan chemistry kan nggak bisa sekarang nggak bisa daring chemistry itu. Meskipun ada Zoom. Apalagi sekarang ada video-videonya buat mereka itu. Oh, saya hari ini latihan ini, diberikan ini. Jadi lapor itu. Jadi bisa terkontrol gitu, ya. Jadi dengan waktu yang tersisa ini, kalau memang nggak bisa kumpul bersama, tentunya ya itu tadi opsinya dengan. Kita masih punya waktu cukup panjang loh, 3 bulan lagi ya. Tapi kalau nggak berkumpul bersama kan susah. Sulit. Makanya itu salah satu caranya. Silakan berlatih sendiri dengan kontrol penuh. Nah, sekarang pertanyaannya kalau pemain dikontrol oleh tim pelatih, bagaimana tim pelatih dikontrol oleh siapa? Dulu kan di PSSI ada BTN, Badan Tim Nasional, yang selalu meminta laporan, bertanggung jawab. Tim ini begini-gini, coba yuk lapor. Mengapa yuk digebuk Jepang? Aduh, Clever dan timnya silakan berhadapan dengan yuk duduk sana, kami duduk sini. Jelasin. Lalu kita diskusi, ada diskusi terbuka antara dua belah pihak. Ini kan tidak ada sekarang. Sekelas Erick Thohir selaku kelas menteri loh beliau nih, gitu. Terus ada official yang lain gitu. Masa nggak mikir sih sampai sejauh ini? Harusnya sudah tahu, Tapi saya juga nggak ngerti mengapa sampai sekarang tidak ada sebuah badan yang mengawasi kinerjanya tim pelatih kita, pelatih nasional. Jadi harus ada. Iya dong. Harus kalau ada badan itu, ketika dikalahkan Jepang kemarin, kumpul lah kalian internal. Betul. Kluivert, Alex Pastor, Denny Lansat, silakan duduk situ. Disinilah tim pengawas dari PSSI. Ya silakan bertanya, diskusi terbuka aja antar kalian. Ya kan? Itu nanti outputnya dilaporkan ke ketua umum. Sehingga ketua umum tahu, oh begini toh. Yuk kurang di sini, yuk salah di sini. Jangan sampai loh Mas Heri, Bung Yas. Tim kita ini tidak sukses hanya karena tidak dikelola dan tidak dengan baik gitu. Enggak dikelola dengan baik, tidak di manage dengan semestinya, enggak lucu lah gitu. Di sisi lain Pak Erick sudah habis-habisan, non teknisnya ya, sudah berikan yang terbaik bagi tim ini dari sisi anggaran, waktu, semualah yang terbaik sudah diberikan itu. Tapi kita belum melihat ada harapan, ya feedbacknya dari tim ini. Sure? Ya belum ada lah, kan kita tadi sudah ngomong. Tim ini masih punya kekurangan yang mencolok. Betul. Ya? Kapan-kapan kita harus undang ini orang dari salah satu official, undang ke sini, kita tanya sampai sejauh mana Kak dia mempertanggungjawabkan nama bangsa loh ini. Saya juga maaf sedikit aja. Jadi sebelum lawan Jepang juga kita lawan Cina di sini juga itu hampir-hampiran kurang berhasil itu menurut saya ya laki aja ya. Laki. Jadi siapa gol penalti lagi pula. Iya, siapa ini kan yang jatuh di ini sebetulnya tidak. Saya pemain bertahan ya, menilainya dia kurang telak lah untuk dapat semacam. Jadi ya itu sebuah kesempatan ya. Jadi kalau kita tidak dipersiapkan lagi secara baik jadi maaf aja mungkin tim ini ya hanya glamor aja begitu. Glamor aja. Tim elit, pasukan elit ini ya. Gini. Kasihan rakyat yang sudah nonton. Jadi faktanya begini, ya dengan situasi yang fakta yang udah kita bahas nih. Peluang kita sejauh mana? Kayak gini, saya pernah baca satu analisis yang menggunakan AI nih. Katanya, ini di bawah 50% peluang kita nih.
Kalau bicara peluang, kita kan harus lihat kondisi kita juga, mengukur diri dulu. Itulah tadi kita kupas kan sudah. Mas Heru mau yang mana? Mau kondisi sekarang atau kondisi nanti setelah ada perbaikan? Ya, itu dulu ukurannya kan di sana. Kalau kondisi sekarang ya kita nggak bisa harap banyak. Oke, artinya kondisinya bisa diperbaiki dengan peluang yang bisa di atas 60%. Gitu ya, tapi dengan syarat gitu. Nah, syarat-syarat itu yang tadi udah disampaikan tadi. Itu. Kalau mereka penuh itu semua, ada harapan 60%, 70% dapat lah lolos. Tapi kalau tidak, 40% tidak lolos. Betul, jadi kalau dipersiapkan secara betul, persiapan secara serius ya, dengan waktu yang tersisa, dengan betul-betul serius yang tadi katakan, masih menaruh harapan lah. Tapi kalau ya itu tadi, kalau jangan pakai lah dong, kalau lah tuh kayak terpaksa. Ada harapan. Ada harapan lah ya, ada harapan ya. Jadi mungkin ini kebiasaan di pemain bola lah. Jadi ada harapan. Tapi kalau ya itu tadi persiapan tidak kita optimalkan, ya tadi 50% di bawah itu mungkin. Kita jangan cuma ngomong, bola itu bulat loh ya, gitu. Nah itu jangan gitu, jangan berdoa juga. jadi dibarengin semuanya juga harus komplek. Oke. Sip. Baik, Bung Heri, Mas Heru, terima kasih. Kita sudah kumpul bersama dua orang yang luar biasa ini, membicarakan, mengupas, menguliti tim nasional kita menuju bulan Oktober, dan tentu kita semua berharap tim ini ada perubahan dari segi non tenis maupun tenis, sehingga di putaran keempat nanti memberi harapan seperti dikatakan oleh Mas Heru tadi, bisa membawa kita lolos ke Piala Dunia. Karena kita semua inginkan itu ya. Walaupun dalam omongan kita memang ada kritik-kritik yang tajam dan pedas, tetapi itu demi ini itu kita adalah lakukan bukti kasih sayang kita kepada tim nasional kita, sehingga kita juga harus mengkritisi kalau memang ada kekurangan. Dan di lain kesempatan kita akan lebih mendalami mengupas individu-individu pemain tim nasional kita. Ingat, bola itu bulat. Giring terus. Mantap. Terima kasih. Mas Heru. Terima kasih Mas.